Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita ketemu di video ini. Kalau kemarin kita sudah upload video tentang persamaan trigonometri dasar untuk bentuk kosinus. Nah, kali ini saya upload persamaan trigonometri dasar untuk bentuk kosinus X dan tangan X. Simak baik-baik ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasanya kita mengulang kembali materi apa saja yang harus kita kuasai ya, yaitu tentang nilai trigonometri di berbagai kuadran, dari mulai sinus alfa sampai dengan kotangan alfa. Seperti yang sudah saya tekankan di video sebelumnya, bahwa nilai trigonometri di berbagai kuadran kalian harus hafal, karena ini akan digunakan di hampir semua materi matematika. Oke, kita ke materinya tentang bentuk umum penyelesaian persamaan kosinus seperti yang sudah ada di video sebelumnya, yaitu tentang bentuk umum penyelesaian persamaan sinus. Kali ini kita akan mempelajari bentuk umum penyelesaian persamaan kosinus. Hampir sama ya. Yang pertama itu bentuk umum penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Dan yang kedua adalah X sama dengan negatif alfa plus K kali 360 derajat. Yang berbeda adalah ini dengan persamaan sinus. Atau kita bisa menggunakan bentuk radian, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 2pi, atau X sama dengan min alfa plus K kali 2pi. Oke, ini X itu tergantung dengan soal ya. Kemudian kenapa ini 360 derajat itu karena periode kosinus, 2pi juga periode kosinus. Kapan menggunakan yang derajat, kapan menggunakan yang 2pi tergantung soalnya. Kalau interval soal itu menyatakan dengan derajat, maka kita menggunakan yang atas. Kalau interval soal menggunakan radian, berarti kita menggunakan yang bawah. Oke, kita mulai dengan contoh pertama ya. Cos X sama dengan cos 40 derajat dengan X berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke, penyelesaiannya cos X sama dengan cos 40 derajat, berarti alfanya sama dengan 40 derajat. Ada dua penyelesaian, yaitu yang pertama X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Alfanya kita masukkan, berarti X sama dengan 40 derajat plus K kali 360 derajat. Kita ganti K-nya mulai dari 0 memenuhi ya. Kemudian K-nya sama dengan 1 sudah tidak memenuhi. Kemudian penyelesaian yang kedua, X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Alfanya kita ganti, berarti hasilnya X sama dengan min 40 derajat plus K kali 360 derajat. Kita ganti, K-nya 0, tidak memenuhi. Kemudian K-nya sama dengan 1, ternyata memenuhi, yaitu 320 derajat. Oke. Kemudian K sama dengan 2 juga tidak memenuhi ya. Oke, ini adalah intervalnya. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kemudian ini sesuai dengan soalnya, karena soalnya adalah cos X, berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan, sesuai dengan soal. Kemudian ini 360 derajat karena periode kosinus adalah 360 derajat. Nah, dari dua penyelesaian tadi, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 40 derajat dan 320 derajat. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Cos 3x sama dengan cos 75 derajat dengan X-nya berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke, kita selesaikan. Cos 3x sama dengan cos 75 derajat, berarti alfanya sama dengan 75 derajat. Oke, jangan dibagi ya.
alfanya tetap 75 derajat. Oke, ada dua penyelesaian. Yang pertama adalah 3x sama dengan alfa plus k kali 360 derajat. Alfanya kita ganti dengan 75 derajat. Nah, karena ruas kiri dan kanan bisa dibagi 3, kita bagi dengan 3. Berarti x sama dengan 25 derajat plus k kali 120 derajat. Oke, kayaknya kita ganti mulai dari 0. Berarti x-nya 25 derajat memenuhi, k-nya 1, x-nya 145 derajat berarti memenuhi, k-nya 2, x-nya berarti 265 derajat berarti memenuhi, k-nya sama dengan 3, 385 derajat dia sudah tidak memenuhi. Oke. Kemudian penyelesaian yang kedua, 3x sama dengan min alfa plus k kali 360 derajat. Kita substitusikan, alfanya 75 derajat. Kanan kiri kita bagi dengan 3, berarti x sama dengan min 25 derajat plus k kali 120 derajat. Kita ganti k-nya 0, berarti x-nya negatif 25 derajat, tidak memenuhi ya. K-nya 1, hasilnya 95 derajat memenuhi. K-nya 2, x-nya 215 derajat berarti memenuhi. K-nya 3, x-nya 335 derajat berarti memenuhi. K-nya 4, hasilnya 455 derajat dia tidak memenuhi. Oke, di sini ya, penyelesaiannya tadi menggunakan 3x sama dengan. Itu kenapa? Karena soalnya juga 3x. Nah, kita menyelesaikannya selalu sesuai dengan soal. Oke. Berarti himpunan penyelesaiannya dari dua penyelesaian adalah 25 derajat, 95 derajat, 145 derajat, 215 derajat, 265 derajat, dan 335 derajat. Oke, kita ke contoh yang ketiga. Cos X min sepertiga pi sama dengan cos setengah pi dengan X-nya berada di antara 0 sampai dengan 2 pi. Penyelesaiannya, cos X min sepertiga pi sama dengan cos setengah pi, berarti alfanya adalah setengah pi. Oke. Ada dua penyelesaian, yaitu X min sepertiga pi sama dengan alfa plus k kali 2 pi. Kita ganti alfanya dengan setengah pi. Kemudian kita operasikan ya, hasilnya adalah X sama dengan 5/6 pi ditambah k kali 2 pi. Oke, kayaknya kita ganti dengan 0, dia memenuhi, yaitu 5/6 pi. Kemudian k-nya sama dengan 1, hasilnya 17/6 pi, dia tidak memenuhi. Kemudian penyelesaian yang kedua, X min sepertiga pi sama dengan min alfa plus k kali 2 pi. Alfanya kita ganti dengan setengah pi. Kita operasikan, hasilnya adalah X sama dengan min 1/6 pi plus k kali 2 pi. Kita ganti k-nya 0, dia tidak memenuhi. K-nya 1, hasilnya 11/6 pi, berarti dia memenuhi. K-nya 2, hasilnya 23/6 pi, dia tidak memenuhi. Oke, ini ya. Ini adalah intervalnya. Intervalnya dari 0 sampai dengan 2 pi, berarti penyelesaiannya yang diperbolehkan hanya antara 0 sampai dengan 2 pi. Kemudian ini sesuai dengan soal. Karena soalnya adalah cos X min sepertiga pi, maka ketika menyelesaikan kita juga menggunakan X min sepertiga pi sama dengan, yaitu sesuai dengan soal. Kemudian ini, kenapa 2 pi? Karena periode kosinus adalah 360 derajat atau dalam bentuk radian adalah 2 pi. Berarti, himpunan penyelesaiannya adalah 5/6 pi dan 11/6 pi. Oke, kita ke bentuk umum penyelesaian persamaan tangen. Kalau tangen itu berbeda ya dengan sinus dan kosinus. Kalau tangen itu hanya
satu penyelesaian saja, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Ingat, 180 derajat, karena periodenya tangan adalah 180 derajat. Atau kita bisa menggunakan bentuk radian, yaitu X sama dengan alfa plus K kali pi. Ingat, ini nanti sesuai dengan soal ya. Kemudian kapan menggunakan atas dan bawah, ketika derajat berarti menggunakan atas, ketika radian berarti menggunakan yang bawah. Oke, kita ke contoh pertama persamaan tangan. Tangan X sama dengan tangan 50 derajat dengan X-nya berada di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Oke, jangan bingung ya. Periode tangan memang 180 derajat, tetapi untuk interval penyelesaian itu boleh dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat, atau dari berapapun sampai berapapun itu boleh. Ini tidak dipengaruhi oleh periode, ya. Oke, kita selesaikan. Tangan X sama dengan tangan 50 derajat, maka alfanya adalah 50 derajat. Hanya ada satu penyelesaian karena ini persamaan tangan, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Alfanya kita ganti dengan 50 derajat. Kemudian K-nya kita ganti mulai dari 0, yaitu X sama dengan 50 derajat, memenuhi. Kemudian K sama dengan 1, X-nya sama dengan 230 derajat, dia juga memenuhi karena intervalnya dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kemudian K-nya sama dengan 2, dia tidak memenuhi ya. Oke, ini yang diperbolehkan penyelesaiannya adalah dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kemudian ini sesuai dengan soalnya. Kemudian ini karena periode tangan adalah 180 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 50 derajat dan 230 derajat. Oke, kita ke contoh yang kedua. Tangan 4X sama dengan tangan 60 derajat dengan X-nya berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke, kita selesaikan. Tangan 4X sama dengan tangan 60 derajat, berarti alfanya sama dengan 68 derajat. Bukan dibagi 4 ya, tetap alfanya adalah 68 derajat. Oke, hanya ada satu penyelesaian, yaitu 4X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Oke, alfanya kita substitusikan. Berarti 4X sama dengan 68 derajat plus K kali 180 derajat. Semuanya kanan kiri bisa kita bagi dengan 4, berarti kita bagi 4. Berarti X sama dengan 17 derajat plus K kali 45 derajat. Kita ganti K-nya 0, hasilnya memenuhi. K-nya 1, hasilnya memenuhi. K-nya 2, hasilnya memenuhi. K-nya 3, hasilnya memenuhi. K-nya 4, masih memenuhi. K-nya 5 juga masih memenuhi, K-nya 6 masih memenuhi, K-nya 7 masih memenuhi, tetapi ternyata K sama dengan 8 sudah tidak memenuhi. Oke, ingat ya, ini penyelesaian kenapa 4X sama dengan, karena soalnya juga 4X. Ini selalu sesuai dengan soal. Oke, himpunan penyelesaiannya berarti 17 derajat, 62 derajat, 107 derajat, 152 derajat, 197 derajat, 242 derajat, 287 derajat, dan 332 derajat. Oke, kita ke contoh terakhir persamaan tangan ya. Soalnya adalah tangan X min setengah pi sama dengan tangan 2/5 pi dengan X-nya berada di antara 0 sampai dengan 2 pi. Penyelesaiannya, tangan X min setengah pi sama dengan tangan 2/5 pi, berarti alfanya adalah 2/5 pi. Hanya ada satu penyelesaian, yaitu
X min setengah Pi sama dengan alfa plus K kali Pi. Alfanya kita ganti dengan 2/5 Pi. Kita operasikan, hasilnya adalah X sama dengan 9/10 Pi ditambah K kali Pi. K-nya kita ganti dengan 0. Hasilnya adalah 9/10 Pi memenuhi. K-nya sama dengan 1, hasilnya adalah 19/10 Pi memenuhi. K-nya sama dengan 2, ternyata sudah tidak memenuhi. Oke, ini ya, ini interval penyelesaiannya tidak berkaitan dengan periode ya. Ini adalah interval penyelesaian, yaitu antara 0 sampai dengan 2 Pi. Kemudian ini kenapa kok X min setengah Pi sama dengan, karena soalnya juga X min setengah Pi, selalu sesuai dengan soal. Kemudian kenapa ini Pi, karena periode tangan adalah 180 derajat atau sama dengan Pi. Himpunan penyelesaiannya berarti 9/10 Pi dan 19/10 Pi. Oke, terima kasih, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.